Silan ini bukan berhasil seorang pemimpin hanya kepala desa. Betul. Sehebat apapun seorang kepala desa, mau gelarnya banyak ya, mau ilmunya tinggi, tapi tanpa disupport, tanpa dukungan semua lembaga desa, disupport oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Selamat datang di podcast Mahatva Media Indonesia. Kali ini kita kedatangan salah satu tokoh yang sangat luar biasa nih. Kemarin dapat infonya habis dapat penghargaan dari Provinsi Jawa Barat. Sebenarnya ini akan nyambung juga dengan topik pemerintah pusat yang kemarin sedang ramai nih, yaitu mengangkat tentang krisis pangan. Krisis pangan di mana Presiden ingin nih para milenial juga bisa ikut terjun ke pertanian gitu. Jadi Presiden juga ingin ada petani milenial gitu. Nah, ini juga akan nyambung dengan podcast kita hari ini bersama salah satu kepala desa di Desa Bojongnangka. Oke. Selamat datang, ini dia dengan Bapak. Saya Pak Haji Amir, Kepala Desa Bojongnangka. Oke, Pak Haji Amir, Kepala Desa Bojongnangka. Apa kabar nih, Pak? Sehat? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Lagi libur atau gimana, Pak? Hari ini? Biasa libur, kita Sabtu Minggu standby di rumah. Tapi apapun tadi, seorang kepala desa itu waktunya ya 24 jam lah. Jadi sebenarnya nggak ada hari libur ya, Pak? Nggak ada libur. Oh, nggak ada hari libur. Oke. Jadi Sabtu Minggu juga tetap ada telepon ya, Pak ya? Ada telepon. Oke, siap. Siaga 24 jam ternyata kalau kepala desa. Oke. Kemarin juga saya dapat info nih dari salah satu rekan saya bahwa Desa Bojongnangka ini mendapat 2 penghargaan nih, Pak ya? Ya, betul. Dapat penghargaan apa aja tuh, Pak? Yang pertama kaitan Desa Digital Pertanian. Desa Digital Pertanian. Yang kedua kaitan sosok perorangan ya, petaninya. Oh, petaninya juga. Jadi pertanian dan petaninya. Oke, itu dari mana tuh, Pak? Kenapa bisa dapat penghargaan itu gitu? Pertama ada apa kayak sayembara ya gitu ya, dari provinsi melalui Habibie apa tuh ya nama organisasi lah, bahwa kita termasuk waktu itu ada 16 desa ya yang digital pertanian di Jawa Barat nggak salah. Maka akhirnya hasil evaluasi, hasil penilaian termasuk terchecking ke lapangan, tim itu, maka alhamdulillah Desa Bojongnangka mendapat penghargaan. Oke, jadi tahapannya nggak cuma lomba sekali lomba ya, Pak ya? Enggak. Jadi memang sudah ada checking dulu, dia survei juga ya? Ada. Survei. Oke, kalau lokasinya ada di mana sih, Pak? Lokasinya ada di Kampung Cikuda, yaitu di perumahan Villa Permata Mas. Villa Permata Mas. Itu masuk ke Dusun 5 nih. Dusun 5 di Desa Bojongnangka. Iya. Oke. Sebenarnya berarti itu masuknya KRL atau gimana, Pak? KWT. Kelompok Wanita Tani. Jadi kita ada KRL, ada KWT. Oh, itu terpisah ya, Pak? Terpisah. Justru ini KWT ini adalah kelompok wanita tani yang mana embrio dari juga KRL juga ya. Ada KRL. Maka ini kalau laki-laki bertani udah biasa. Oh iya. Justru ini perempuan. Dan sangat luar biasa ini KWT ini adanya, saya sampaikan bahwa Desa Bojongnangka adalah semi kota lah. Tapi desa ada di tengah perkotaan. Karena semua itu dikelilingi oleh hampir 40% perumahan nih. Oh, jadi lebih banyak perumahan. 40% ya, perumahan. Ada berapa perumahan di Desa Bojongnangka. Maka saya dorong waktu itu ke Kadus, ke aparat ya. Ayo kita manfaatkan. Karena biasanya perumahan itu ada pasos-pasum. Maka akhirnya daripada lahan itu tidur, kita manfaatkan untuk mereka bertani. Itu kan sangat luar biasa ada manfaatnya. Maka usul saya direspon. Dan kebenaran juga saya imbangi dengan peraturan peraturan desa. Maka setiap kedusunan itu wajib harus ada
kelompok wanita tani. Oh, jadi per dusun nih per dibuatnya dusun. ya? Okay. Dan kelompok wanita tani kita wajibkan ada perikanan dan peternakan. Nah, itu melalui peraturan Perdes, peraturan kepala desa. Oke, jadi memang diwajibkan nih sama Bapak ya. Dusun-dusun harus ada pertanian, perikanan. Betul. Oke. Jadi memang itu sudah dirancang ya Pak sudah ya dirancang. oleh Bapak ya Pak ya. Jadi ini berarti dapat penghargaan setelah berapa tahun Bapak menjabat nih Pak? Baru 3 tahun. Mau jalan 3 tahun. Nah, kemudian begini. Ya, kebenaran yang sangat sekarang ini cukup alhamdulillah ya. Cukup alhamdulillah dengan adanya peraturan Presiden nomor 104 kaitan ketahanan pangan 20% untuk anggarannya untuk ketahanan pangan. Sebenarnya sebelum ada peraturan Presiden ini kita sudah berjalan. Sudah berjalan waktu itu saya 1 tahun menjabat kepala desa. Saya bikin Perdes, ya intinya diwajibkan untuk setiap dusun untuk membuat kelompok-kelompok pertanian, peternakan atau perikanan. Nah, alhamdulillah ditambah sekarang ya ada peraturan Presiden nomor 104 ini sangat luar biasa. Mengapa disupport? Mengapa sangat luar biasa? Pertama, ada penambahan modal. Ya. Untuk kelompok-kelompok ya kan. Sebenarnya kita sudah sebelum itu sudah kita anggarkan juga dari melalui dana BHPRD ya kan, sudah kita support juga untuk ketahanan pangannya. Dan tambah sekarang ini kan ada Kepres ya. Iya, ada sangat luar biasa. Paling kan alhamdulillah bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas. Oh iya betul. Nah, ini itulah nih. Dari yang tadinya belum seberapa ya Pak ya, karena bantuan dari desa aja ya Pak ya. Saya sampaikan, Desa Bojonangka ini dari anggaran ketahanan pangan ini, dari anggaran DD ini 20% ya sekitar 200 juta 223 juta nih. Yang 223 juta. Ya, dari anggaran DD untuk ketahanan pangan. Itu berarti itu yang pemerintah ya Pak? Pemerintah. Dari pemerintah. Sekitar 200 juta untuk ketahanan pangan. Berarti memang kita mulai awalnya kita dari ya udah support desa dulu ya Pak ya. Terus tiba-tiba memang dari Presiden sendiri mulai ada support nih ke desa-desa untuk ketahanan pangan ya Pak ya. Karena memang kemarin juga sempat dibahas bahwa Indonesia ini akan krisis pangan gitu Pak. Kalau memang tidak ada yang terjun ke pertanian gitu ya Pak ya. Nah, jadi begini, yang bikin saya lebih semangat lagi nih seorang pimpinan. Pertama ini gini. Jadi justru orang-orang perumahan. Nih banyak lahan kosong yang mau bertani. Nah, jadi intinya bahasanya itu namanya ya apa ya, saya lupa juga tuh. Jadi kita sentuh bagaimana masyarakat perumahan untuk mau bercocok tanam. Nah, ini justru ibu-ibu nih. Ibu-ibu, rata ibu-ibu yang bertani ini. Ya karena kalau di perumahan biasanya ibu-ibunya nih yang diam di rumah gitu Pak ya. Betul. Jadi kasih aktivitas ya Pak. Tapi tadi apapun mereka juga selalu kita kasih edukasi, pemahaman bahwa jangan sampai mengabaikan kaitan keperluan keluarga. Untuk bertani ini. Dia manfaatkan waktu seluang mungkin kosong kan gitu. Tapi untuk tetap keluarga nomor 1. Ya, alhamdulillah dengan mereka juga sudah support juga sama-sama dan akhirnya ada menghasilkan lah. Paling tidak untuk kebutuhan keluarga dan untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Oh, jadi hasil panennya itu nanti dibagi rata sama KWT itu apa atau gimana Pak? KWT ini hasil ini tetap untuk konsumsi pribadi, keluarga. Kedua juga untuk kita pasarkan. Karena apapun kita juga butuh. Karena apa? Kualitas kuantitasnya sudah mulai meningkat nih. Wajar kan kalau kita juga ada kaitan untuk giat ekonomi. Mengapa? Ketahanan pangan itu bagaimana juga bisa menghasilkan pergerakan ekonomi untuk di sekitar masyarakat. Apalagi kondisi kemarin pasti pandemi ya. Intinya kan belum stabil ekonomi kita nih. Udah mulai tuh Pak. Sudah mulai. Ya? Dan alhamdulillah kita nggak sulit cara memasarkannya. Di masyarakat sekitar juga sudah tahu bahwa kita ada kelompok tani, ada ini. Maka di Kedai sendiri itu masyarakat datang ke sana ke tempat untuk belanja lah, mau beli ya. Kedua, kita pasarkan itu melalui digitalisasi. Kita ada grup WA, ada grup Facebook, ada grup IG dan sebagainya. Maka itu melalui itu kita share ya. Intinya bahwa kita punya hasil pertanian. Nah, ditambah juga Desa Bojonangka ini kan intinya pelayanannya melalui digitalisasi. Ada kita melalui digitalisasi nih semua. Alhamdulillah ini membantu juga. Pakai medsos ya. Jadi kita punya ini sendiri. Punya apa namanya
ini punya bukan konten ya, punya ini sendiri, namanya itu gercep. Kita bukan gercep, bukan gercep. Jadi ada kita sendiri punya. Punya gerakan sendiri itu ya. Iya. Berarti itu ada sayuran-sayuran yang dijual di sosmed juga, Pak? Ada. Lewat Instagram gitu, Instagram, Facebook gitu lah ya. Oh, berarti memang kemarin dapat penghargaan petani digital tuh karena penjualannya juga melalui media sosial juga, melalui cara menyiramnya itu sudah tidak lagi manual. Oh, gitu, dengan ceret apa kan gitu. Jadi sudah sudah digital lah. Oke. Jadi ada mesinnya. Jadi kita ada mesin. Jadi sudah diatur. Ini jam berapa nyiram. Oke. Gitu. Jam berapa ngasih pupuk kan gitu udah ketahuan. Jadi itulah. Nah, alhamdulillah yang kita juga jangan sangat support. Terima kasih banyak melalui pemerintah daerah nih ya. Betul. Ada Satgas Ketahanan Pangan melalui DLH, Dinas Lingkungan Hidup, dari Dinas Pertanian, Peternakan maupun Dinas Ketahanan Pangan ya. Ini selalu support, mengasih edukasi, Neng. Oh, jadi ada pemateri-pemateri. Iya, dia kasih lalu, ya kan, kasih edukasi bagaimana kan akhirnya itulah yang ada manfaatnya, ya. Oke. Jadi memang saling support ya, Pak. Saling support, alhamdulillah. Dari pemerintah daerah support lah. Ya, saya sangat berterima kasih, ya kan gitu. Jadi ketika masyarakatnya bergerak dan lembaga masyarakat lainnya juga ikut membantu dalam ilmunya mungkin ya, Pak ya, karena kan mungkin banyak ibu-ibu yang di rumah saja, kita juga bingung ilmunya gimana nih caranya gitu kan. Terus akhirnya sharing dapat tuh alat yang bisa menyiram tanamannya dengan udah di set waktunya gitu ya, Pak ya. Sudah alat, jadi sudah tidak lagi manual. Udah nggak disiram gitu sendiri, Pak ya. Jadi contoh lah gini, mama jam 7 harus siram. Udah jam 7 udah dengan sini udah disiram. Oh, gitu. Berarti udah nggak mencet tombol gitu, Pak? Udah di set sendiri? Udah set, iya. Jadi kita diam di rumah juga itu nyiram gitu. Oke. Seru-seru. Berarti ya alhamdulillah. Alhamdulillah sangat-sangat luar biasa lah. Ibu-ibunya semangat, maka saya sebagai pimpinan kepala desa jadi lebih semangat gitu. Oke. Jadi lumayan ya buat desa-desa lainnya ya. Ayo kita berkembang bareng gitu ya, Pak ya. Dan salah satunya alhamdulillah dari kita punya kelompok wanita tani berseri ini, maka bukan berarti berhasil itu hanya satu kelompok. Maka alhamdulillah ada berapa embrio-embrio. Oh, ya, sudah mulai ya kan, ada berapa kelompok pertanian di dusun lain gitu, dan di perumahan kan gitu. Luar biasa nih, Pak. Saya baru tahu nih ternyata sekarang pertanian di desa ya, di tingkat desa sudah mulai digital. Sampai waktu penyiraman saja sudah otomatis gitu ya, Pak ya. Dan alhamdulillah kita ya tadi bahasa tadi bahwa kita yang jadi ini kan mungkin penilaian itu kita punya program urban farming. Oh, urban farming. Iya. Ya kalau petani di daerah-daerah pertanian ya contoh lah pedesaan udah biasa ya kan. Justru ada di pelosok. Justru ini di perkotaan. Di tengah perumahan ada pertanian. Maka salah satunya ada tanah pasos-pasum yang kita manfaatkan. Ketimbang diabaikan, tidak bermanfaat, lebih baik kita manfaatkan. Dan alhamdulillah sangat luar biasa hasilnya. Oke, luar biasa Pak, penghargaannya sampai ya alhamdulillah kemarin dapatnya provinsi. Alhamdulillah ya ada 2 kategori yang kita dapat itu. Pertama kaitan desa digital pertanian, kedua perorangan petaninya. Ya itu Ibu Jamila. Ibu Jamila berarti Ibu Jamila mendapat pimpinan pertanian itunya dia. Dia kelompok tuh kan gitu. Oh, jadi dia ketua kelompok taninya ya. Perempuan. Emang semua perempuan. Oh, semuanya perempuan. Untuk pertanian. Dan alhamdulillah dari hasil dia pertanian juga udah ada penjualan dan alhamdulillah dananya juga dana kas alhamdulillah cukup besar juga. Berarti nanti kita boleh lihat-lihat. Boleh silakan. Dan alhamdulillah Neng, itu kita udah berjalan bertahun untuk hari raya ya adalah mereka itu bukan THR gitu kan. Dari hasil penjualan itu dia punya kas, maka ibu-ibu kelompoknya itu anggota ya dapat ya subsidi lah untuk hari raya kayak tahun kemarin juga alhamdulillah gitu. Jadi dia juga punya THR sendiri gitu Pak ya. Ya, termasuk kita kemarin juga kita punya kelompok wanita ini disupport oleh Bintang 7, Bejo. Sponsor waktu itu dia mengirim itu kaitan ininya bibit laja, bibit jahe merah. Bibit jahe merah. Bibit jahe merah itu jadi setiap pekarangan itu kita wajibkan itu 10 bibit. 10 bibit. Jadi alhamdulillah Neng. Dan itu waktu itu langsung launchingnya sama Bupati. Oh, jadi Bupati udah turun, Bupati Ari Yasin, Bupati Kabupaten Bogor pernah launching kaitan kampung
herbal. Herbal. Ya, alhamdulillah gitu. Ya, udah alhamdulillah. Oke, berarti sebenarnya ada berapa produk nih Pak dari pertanian yang sudah dijalankan sekarang? Tadi ada jahe gitu ya Pak ya? Jahe, ya itulah kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari ya. Berarti kayak kangkung, bayam apa. Nah, yang lebih bikin saya gembira itu, senang itu hasilnya juga diolah, Neng. Oke. Diolah jadi ada jadi untuk UMKM. Jadi keripik bayam gitu. Bayam ya? Jadi ya, jadi selain jual bentuknya mentah ya, jadi juga dijual itu berbentuk sudah menjadi produk. Oke, berarti selain bidang pertanian, UMKM juga jalan. Alhamdulillah. Nanti bisa lihat hasil-hasil dari tadi jahe merah, dari keripik bayam dan sebagainya, terus dari mie bayam. Ya, ada nanti bisa dilihat. Nanti bisa dilihat di sana hasilnya. Kan kalau belum lihat, intinya belum ada kepuasan ya. Betul, jadi bukan hanya bahasa retorika aja. Kan ya, kan gitu. Insya Allah kalau sudah lihat produk-produk UMKM kami, produk juga pertanian di sana, ada bahasa tak kenal maka tak sayang. Ya kan, kalau sudah kenal, sayang, insya Allah si Neng juga bisa beli produk kami, kan gitu. Siap. Jadi nanti juga teman-teman yang nonton juga bisa datang ke Bojongnangka untuk lihat produk-produknya ya Pak ya. Dalam sampai hari ini juga banyak dari mungkin desa-desa lain untuk berkunjung, untuk bertukar pikiran, bertukar pikiran bagaimana kan kita tidak tutupin. Nah, ini memang harus kita sampaikan. Ya, jadi kita terbuka nih ya Pak ya untuk desa-desa lain berkunjung ke desa Bojongnangka untuk survei nih. Kenapa sih kemarin Bojongnangka bisa dapat 2 penghargaan gitu? Bisa lihat mungkin teman-teman di desa lain nanti bisa juga berkembang dengan hal yang sama ya Pak ya. Jadi, ya, betul. Dan alhamdulillah juga nih, selain itu kami dapat penghargaan kaitan tahun 2021 desa terbaik se-Kabupaten Bogor. Ya, waktu itu tahun 2021 dapat penghargaan. Dari hasil itu banyak dari luar daerah lah yang berkunjung ke desa Bojongnangka. Itu karena apa nih Pak? Pertama kaitan administrasi, kelembagaan dan kemasyarakatan. Alhamdulillah dari kemarin dari Kalimantan, dari Bangka Belitung, kemarin dari Bengkulu. Intinya sudah teman-teman dari kepala desa, dari terus BPD sudah berkunjung. Oke, berarti 3 tahun Bapak menjabat itu udah berapa penghargaan nih Pak? Kalau dari Bangka Belitung itu langsung wakil bupatinya turun langsung. Wakil bupatinya main kemari ke desa Bojongnangka. Ayo kita sama-sama bertukar pikiran. Apapun seorang kepala desa itu, semua itu kan memang kepala desa itu beda dengan lurah, Neng, dengan ASN kan itu ya. Karena kita dipilih masyarakat langsung, bagaimana kita juga bisa berbuat untuk langsung terjun ke masyarakat. Mengapa tadi kepala desa itu ya 24 jam lah waktunya. Harus siap. Harus siap. Kayak hari Sabtu nih sekarang nih, ya kan libur. Tapi apapun saya standby di rumah. Takutnya ada yang sifatnya urgent ya. Betul. Oke, berarti tadi saya rekap Bapak ada 3 penghargaan yang sudah didapat selama 3 tahun menjabat, benar gak Pak? 4. Sebenarnya 4. Termasuk PKK terbaik Kabupaten Bogor tahun 2021. Berarti luar biasa nih ya Bojongnangka dengan prestasi-prestasi masyarakatnya ya Pak ya. Jadi begini, keberhasilan ini bukan keberhasilan seorang pemimpin hanya kepala desa. Sehebat apapun seorang kepala desa, mau gelarnya banyak ya, mau ilmunya tinggi, tapi tanpa disupport, tanpa dukungan semua lembaga desa, disupport oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, mustahil. Yang penting kuncinya masyarakatnya guyup, mau bersatu. Dan kita selalu saya edukasikan ke masyarakat bahwa membangun desa bukan hanya tanggung jawab seorang kepala desa. Ada yang tanggung jawab moral semua masyarakat desa Bojongnangka. Maka setiap program yang kita gulirkan, insya Allah alhamdulillah selalu disupport. Nah, itu salah satu kuncinya. Makanya jadi dapat banyak penghargaan ya Pak ya, karena semua lininya nih saling bersatu ya Pak ya. Bersatu. Dan kedua kuncinya begini. Kepala desa kan ada pemilihan, Neng. Betul. Ya, ada pemilihan kepala desa, biasanya calon bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 ya. Maksimal kan 5. Salah satu kuncinya, biasalah namanya pemilihan. Pasti kan ada yang menang, ada yang kalah. Betul. Ya, ada yang jadi kepala desa, yang tidak. Maka kuncinya salah satunya itu, pasca pemilihan ini, seorang yang jadi kepala desa, yang terpilih, sudah tidak lagi dia harus
bicara masalah ego, masalah siapa dulu ngedukung gua atau bukan. Maka bahwa semua setelah berhasil, bahwa ini semua bagian di masyarakat Desa Bojonangka, masyarakat desanya lah, kan gitu. Tidak ada lagi harus terkotak-kotak. Ya, ini dulu nggak milih gue. Wah, gitu jangan kalau udah terkotak-kotak, masih ada pemikiran seorang kepala desa yang terpilih, masih ada terkotak-kotak, insya Allah tidak akan disupport. Sehebat apapun programnya, ngapa? Karena kepala desa ada jabatan politis. Kalau kita masih terkotak-kotak, ya tadi selalu dipolitisir nih, kan gitu. Maka salah satunya kuncinya setelah pilih, ya inilah masyarakat kami, masyarakat saya, kan gitu. Bisa jadi tidak ada pembangunan merata ya Pak ya, karena ego tadi ya. Ya, kedua kuncinya itu, contoh di Bojonangka. Bojonangka itu hampir ada 7 perumahan, ya. Ada Podomoro, Elitus ada, Bojonangka ada Bukit Golep, ada Villa Permata Mas, Gria Bukit Jaya, terus banyak lah ya, Kerangga tuh ya, Pesona, banyak, hampir ada 7 nih perumahan. Maka saya waktu itu kuncinya bahwa saya harus punya kemauan, bahwa saya tekankan bahwa tidak ada masyarakat perumahan. Yang ada masyarakat Desa Bojonangka. Jadi, selama dia tinggal di wilayah teritorial Desa Bojonangka, maka dia adalah masyarakat Desa Bojonangka. Haknya sama, punya hak sama. Ya, tidak adalah masyarakat pribumi, tidak ada masyarakat pendatang, kan gitu. Bahwa selama dia tinggal di wilayah Desa Bojonangka, itulah masyarakat Desa Bojonangka. Haknya sama, ya diperhatiin, dilindungin, iya, diakomodir ya selama kebutuhannya, kan gitu. Selama kita mampu, kan itu Neng. Jadi nggak ada kayak, wah saya masyarakat elit nih di Podomoro gitu. Selalu saya tekankan. Ya, saya bilang alhamdulillah di Bojonangka ini warga perumahannya dengan masyarakat kita yang ada di kampung ini berbaur nih. Jadi silaturahminya jalan. Tidak ada terputus, nggak ada, alhamdulillah. Karena alhamdulillah, dan saya selalu silaturahmi juga ke perumahan-perumahan, bahwa ayo kita sama-sama bangun desa, kan gitu. Alhamdulillah support Neng, sangat luar biasa lah. Saya sampaikan bahwa sedikit kaitan atau biografi Desa Bojonangka ya, biar paham juga bahwa Desa Bojonangka ini luasnya 672 hektar. Luasnya Neng. 672 hektar dengan jumlah RT-nya 114 RT. Ya, RW-nya ada 32. 32 RW, sangat luar biasa. Iya, banyak banget nih, Pak. Terus jumlah penduduknya kurang lebih sekarang hampir sudah 26.000 jiwa ya. Kalau jumlah kakaknya sekitar 9.900-an lebih lah, jumlah kakaknya itu. Dibagi 6 dusun Neng. 6 dusun ya, 6 dusun. Dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4, dusun 5, dusun 6. Ada 6 dusun. Nah, itu berarti Desa Bojonangka. Dan alhamdulillah jarak kita Desa Bojonangka dengan pemerintahan kecamatan dekat lah. Ya, kurang lebih hanya 20 menit. 20 menit lah, dekat lah. Terus dengan pemerintah kabupaten ya paling sekitar 45 menit. Bisa dijangkau dengan tol juga ya Pak ya? Tol sekarang kan gitu. Alhamdulillah cepet Neng. Intinya jaraknya nggak terlalu jauh lah. Ya, dengan kabupaten dengan ibu kota Jakarta aja dekat. Ya kan cukup 30 menit kalau nggak macet kan gitu. Oke, paling untuk terakhir nih Pak ya, dari banyak prestasi yang tadi Bapak bangun dan pencapaian-pencapaian lainnya, Kepala Desa ini kan 5 tahun masa jabatan ya Pak ya? 6 tahun nih. Oh 6 tahun 6 ya? Tahun. Oke, 6 tahun masa jabatan. Berarti ada 3 tahun lagi Pak ya? 3 tahun lagi, 3 tahun betul. Lagi. Kira-kira target apa nih Pak yang harus Bapak capai di 6 tahun terakhir nanti gitu? Di 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir nanti. Gini Neng, sebenarnya sama saya gini juga. Sebenarnya nggak cukup seorang kepala desa itu, saya sampaikan, tidak cukup seorang kepala desa dengan masa jabatannya 6 tahun. Ya, nggak cukup sebenarnya. Seharusnya 1 periode itu seorang kepala desa sesuai juga ada wacana dari Kementerian Desa 9 tahun. Kenapa tuh Pak? Saya setuju. Ya, bahwa yang sekarang ini kan kepala desa masa jabatan 1 periode 6 tahun. Tapi dia bisa 3 periode. Bisa 3 periode. Tapi saya lebih setuju bahwa kepala desa hanya 2 periode aja. Tapi masa jabatannya 9 tahun. Mengapa? Ini ada alasan yang kuat. Pertama begini. Karena pertama kepala desa itu kan dipilih langsung oleh masyarakat. Ya, jabatan politis dipilih langsung masyarakat. Waktu pemilihan tadi saya sampaikan, banyaknya calon yang menjadi kepala desa. Bisa 2, 3, 4, 5 atau 5 ya, maksimal 5. Dalam pemilihan tadi kan tidak semua juga
menjadi kepala desa. Iya, betul. Ya kan, kalau calon 5 contoh, ya kan, berarti 4 gagal nih. Iya, gagal. Hanya 1 kepala desa. Maka namanya pemilihan kepala desa saya sampaikan, ya banyak tim sukses masing-masing. Maka untuk mengkondisikan, wajar kalau mungkin tidak kepuasan ini, untuk mengkondisikan bahwa desa biar guyup kondusif kan juga perlu waktu lama. Iya, betul. Ya kan, konflik pasca pemilihan masih ada nih. Iya. Itu tidak cukup setahun 2 tahun. Oke. Maksimal 3 tahun. Itu baru masyarakatnya bisa bersatu. Biasanya begitu. Nah, maka dengan waktu itu kan bisa terbebani seorang kepala desa pimpinan, ya kan, programnya gitu. Ya, walaupun program berjalan tapi tidak maksimal. Maka menurut saya 9 tahun untuk 1 periode. Itu yang pasti ya. 1 periode itu 9 tahun. Jadi yang 6 tahun dia bisa untuk membangun desa. Iya, yang 3 tahun ini masih. Nah, gitu. Ditambah kalau 6 tahun baru kita mau program berjalan begini-begini, ada konflik sudah selesai, program jalan, sudah mau pemilihan lagi. Yang kemarin belum selesai kan, udah pemilihan lagi kan begitu. Beda lagi nanti ada lagi ya konflik sosial ya kan di masyarakat. Ini masalahnya. Kedua tadi bukan rahasia umum. Jalan kepala desa itu ya materi yang dikeluarkan sangat banyak. Habis modalnya banyak nih. Saya sampaikan khususnya di Kecamatan Gunung Putri ya Kabupaten Bogor nih. Khususnya di Dapil 2 saya sampaikan. Itu paling sedikit 1 M habis jalan kepala desa. Kenapa habis untuk kos politik sebenarnya, ya kan, bukan money politik, kos politik. Ya, perjalanan dia sosialisasi, iya itulah. Walaupun kepala desa itu kan jalan kepala desa tidak bayar sekarang ini, ya kan, dibiayai oleh pemerintah daerah. Tapi kan kos politiknya yang mahal, gitu. Itu maka saya harap insya Allah ke depan tadi dengan waktu yang singkat ini terus saya. Pertama, saya selalu mengedukasikan masyarakat untuk selalu bahwa kita harus peduli dengan alam. Betul. Ya, bahwa kalau kita jaga alam, insya Allah alam akan jaga kita, kan gitu. Dan saya ingin keinginan bahwa desa Bojonegah desa yang asri lah, ya kan. Dan saya sampaikan saya sudah bekerja sama dengan PT KHPTek, ya PT Darya Karya nih untuk membantu CSR kaitan bagaimana hayu sama-sama kita benahin. Kita punya kemauan yang kuat untuk melindungi alam kita. Alhamdulillah sudah disupport. Itu salah satunya. Selanjutnya selama 3 tahun ini insya Allah saya mudah-mudahan bisa adanya KWT yang lebih banyak. Jadi ada embrio-embrio nih. Oh, jadi petani ini nggak cuma di dusun 5 di dusun 5, tapi sudah merambah ke dusun lain. Alhamdulillah besok kita juga mau launching nih di dusun 3. Launching pertanian juga. Pertanian juga, KWT juga. Alhamdulillah sudah berjalan, tinggal launchingnya aja. Alhamdulillah itu target saya selama 1 periode kurang lebih 3 tahun lagi saya bisa paling tidak 12 atau 15 kelompok wanita tani. Cita-cita saya paling sedikit ya. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah terbentuk 8 kelompok sebenarnya melalui dana ketahanan pangan. Ya, jadi selain pertanian, peternakan dan perikanan sudah berjalan sebenarnya ada 8 kelompok dan kemarin sudah kita subsidi melalui dana desa ketahanan pangan. Nah, sudah berjalan, alhamdulillah itu. Alhamdulillah, berarti program-programnya juga alhamdulillah disupport oleh pemerintah pusat ya, pusat betul, iya. Keputusan presiden gitu. Dan dan semoga terakhir gini nih, mungkin dari saya juga himbauan nih kepada Bapak Presiden ya. Kementerian Desa, intinya kaitan anggaran dana desa ini melalui ketahanan pangan bila perlu jangan 20%. Bisa naik lah ya 30% atau 40%. 30% lah kan gitu dari anggaran DD gitu. Kedua, mengapa ini? Karena dampak perang di Eropa ya sangat luar biasa dampaknya nanti. Ini kan kita harus antisipasi. Antisipasi resesi nih ya, dengan anggaran subsidi dari dana desa dipertambah lagi persentasenya kan insya Allah kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ini. Iya, gitu. Jadi ketahanan pangannya aman lebih kuat, ya, Pak, aman ya? Itu aja. Dan juga jangan ditutup nih. Dana desa ini ketahanan pangan ya harus terus berjalan gitu. Paling terakhir nih Pak nih. Ya. Kalau tadi kita sudah tahu Bapak programnya banyak nih Pak dan minum nih. Ya, siapa. Dan mungkin pesan buat masyarakat Bojonegah kali ya Pak ya. Nanti kan kita akan share nih ke masyarakat Bojonegah biar
tahu nih sebenarnya Bojong Nangka ini udah dapat prestasi apa aja tadi kan Pak ya. Mungkin boleh terakhir nih penutupan untuk masyarakat Bojong Nangka sebagai masyarakat Bapak dalam membangun desa ini, silahkan Pak, pesannya apa aja? Ya, pertama pesan saya atas nama pimpinan Kepala Desa Bojong Nangka, pertama untuk masyarakat Desa Bojong Nangka, pertama jalin silaturahminya yang pertama ya Neng ya, ukhuwah Islamiahnya ditingkatkan. Kedua, mendorong untuk masyarakat Desa Bojong Nangka bahwa yang punya perkarangan di rumah lah ya, di rumah itu mulai sekarang itu harus sudah mulai ditanamin pohonan-pohonan untuk mendukung ya, untuk kebutuhan hidup lah ya kan itu. Ya mau kaitan untuk ya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari lah. Sayang kalau lahan kosongnya tidak dimanfaatin. Dan insya Allah nanti kaitan bibit kita akan support. Ya tinggal masyarakatnya punya kemauan aja. Yang penting ada lahan, mau insya Allah kita support kaitan kebutuhan bibit. Itu aja. Insya Allah yang terakhir itu dari saya bahwa keberhasilan Desa Bojong Nangka bukan keberhasilan hanya seorang kepala desa nih, tapi ini keberhasilan seluruh masyarakat Desa Bojong Nangka yang punya kemauan kuat untuk membangun desa menjadi desa yang mandiri, desa yang selalu punya histori sejarah yang baik lah. Gitu. Dan juga asri ya Pak ya? Asri, betul. Itu mungkin pesan terakhir dari Pak Haji Amir ya Pak ya? Terima kasih buat teman-teman semua, semoga kita juga selalu bisa bersinergi nih dimanapun kita berada dan menjadikan desa atau lingkungan kita semakin maju ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama.